Pemirsa, kali ini tim PPTV menuju ke makam Raden Bagus Jayodipuro dan Raden Nganten Sudiwiryo yang berada di Desa Salamrojo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Mari kita ikuti liputan dari tim MPB TV berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di Kompleks Pemakaman Desa Salamrojo bersama Bapak Aris. Mohon izin Bapak Aris, untuk sore ini kita berada di sini untuk bertanya kepada jenengan terkait sejarah pemakaman yang ada di sini, tokoh-tokoh yang ada di sini. Monggo Bapak Aris. Yang berkaitan tentang sejarah beliau ya. Kalau kita membahas sejarah makam beliau yang berdua ini, yang satu memang dikenal dengan Raden Nganten Sudiwiryo, yang satunya Raden Bagus Jayodipuro. Nah, beliau ini sebenarnya masih keturunan dari para pejabat-pejabat tinggi era masa Majapahit ya. Jadi otomatis keturunan dari Brawijaya, dan juga beliau keturunan dari wali-wali Songo. Oh iya. Jadi para wali-wali Allah pada masa itu. Nah, beliau kita sekarang ini kita mencoba untuk mengungkap sejarah beliau. Iya. Jadi beliau ini memang putra dari seorang tokoh ulama sekaligus tokoh pemerintahan pada masa era Mataram Islam, yang khususnya dikenal dengan Raden Nganten Sudiwiryo atau Raden Ai Sudiwiryo. Nah, beliau ini anak atau putri dari Kanjeng Raden Temenggung Sosronegoro Adipati Grobogan. Oh iya. Nah, beliau ini dua-duanya ini lahir juga di wilayah Kabupaten Grobogan. Oh. Nah, ketika beliau sudah menginjak dewasa, akhirnya beliau itu ikut berjuang dengan pasukan Diponegoro, era perang Diponegoro, perang Jawa. Nah, setelah perang Jawa, beliau itu bergeser ke daerah Jawa Timur. Di mana pusatnya? Di wilayah Kabupaten Brebek. Oh, nah, ketika beliau di Kabupaten Brebek, dia ikut dengan Pak Di atau saudara dari orang tuanya. Nah, siapa? Kalau masyarakat mengenal itu Kanjeng Raden Temenggung Sosrokusumo atau Bupati Brebek, Kanjeng Jimat. Itu Bupati Brebek. Nah, itu Pak D beliau. Pak D beliau berdua ini. Ini Pak D-nya, yang Kanjeng Jimat itu Pak D. Oh iya. Soalnya ibunya beliau berdua sini itu adik dari Kanjeng Jimat. Adik paling buncit, paling muda. Oh, iya. Nah, beliau ibunya dan bapak ini makamnya juga di sekitar sini, tidak jauh dari sini, tetangga desa. Di mana itu? Di Desa Maguan. Di Desa Maguan. Desa Maguan itu bapaknya dan ibunya di situ. Iya. Nah, beliau ketika sudah di wilayah Brebek, ketika perang Jawa, beliau itu akhirnya sama keluarga besarnya itu diangkat menjadi Wedono di pemerintahan. Wedono yang ada di wilayah Siwalan. Mohon maaf Mas, Wedono itu kalau sekarang itu pangkatnya seperti apa? Kalau sekarang itu Pak Camat. Oh, Pak Camat. Soalnya Wedono itu membawai beberapa desa-desa atau beberapa kalau dulu itu Demang. Ya, Demang itu beberapa Demang itu di bawah administrasinya di bawah Wedono. Nah, Wedono pun juga masih membawai asisten Wedono 1 dan 2. Nah, beliau ini menjadi Wedono di wilayah Siwalan. Nanti bergantian dari baru kakaknya, terus ganti adiknya, seperti itu. Oh iya. Nah, beliau akhirnya menjadi Wedono di sini. Akhirnya apa? Ketika beliau hidup di wilayah Kabupaten Brebek, khususnya di wilayah Sawan, Wedono ini akhirnya beliau hingga sampai meninggal beliau itu dimakamkan di sini. Jadi pemakaman para pembesar perang Jawa di wilayah Nganjuk bagian selatan itu paling banyak itu di sini. Oh, di Desa Salamrojo ini? Di sini, ya. Di sini. Banyak
beliau di sini juga di kanan kiri ini masih banyak makam yang peninggalan tokoh-tokoh pejuang Diponegoro yang gugur pada ketika perang, Ya. ada yang meninggal biasa pada umumnya. Ya. Jadi Ya. kalau tidak gugur pas perang ini dia menyebarkan Islam di wilayah sini, pengembangan Islam di sini. Dan itu bukti-buktinya masih banyak. Di sini peninggalan-peninggalan yang gugur itu juga banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini yang gugur ketika perang, Ya. itu pasti di kanan kirinya makam itu ditanam dengan pohon kemuning. Pohon Kemuning, artinya kemuning itu apa? Ning, ngeningnya cipto, ngeningnya atine, ngeningnya pikiran, ngeningnya ketika orang meninggal itu kan ning, wis terdiam. Ya, terdiam. Dia secara otomatis yang meninggal itu sudah di alam barzah dekat pada sang Tuhannya. Jadi mengeningkan. Nah, itu kemuning itu pengertian filosofinya seperti itu. Kalau yang pasukan Diponegoro yang berjuang ini, yang di sini ini, pasti di kampung sini pasti ada pohon sawo kecik. Sawo kecik. Nah, di sini kita temukan di Salamrojo ada 3 tempat di sini kita temukan. 3 tempat, 3 tokoh yang masih ada. Ya, Nah, ya, di sini juga ada 2 makam di sini dengan di bawah sana juga ada makam pasukan Diponegoro yang gugur pas perang, dikasih tanda pohon kemuning ukuran besar-besar, segini-segini. Dan di situ nisannya juga besar-besar batunya. Itu salah satunya. Lah beliau di makam di sini ini dijadikan satu dengan satu kelompok ketika pasukan Diponegoro dulu itu satu perjuangan dengan beliau dimakamkan di sini. Oh, iya, iya, iya. Jadi selain beliau itu seorang ulama, ya, juga seorang pejabat. Beliau seorang keturunan dari raja-raja Mataram Islam hingga Majapahit, juga keturunan dari para wali songo. Oh. Dan itu kita buktikan, sisilah-sisilah ini kita buktikan dari keluarga berasal dari keluarga Adipati Brebek, Kanjeng Raden Temenggung Surakusumo, Kanjeng Jimat. Dan data ini saya ambil dari mana? Diambil dari keluarga besar beliau, sekaligus baru yang awal tahun kemarin saya ambil dari data itu, saya ambil dari Kadipaten Mangkunegaran, dari Surakarta. Data soheh, sama datanya, buktinya jelas. Ini cerita sedikit dari beliau itu dalam perjalanan dari Grobogan hingga sampai Kabupaten Brebek, sampai beliau menjadi Wedono, ya toh, sampai beliau dimakamkan di sini. Oh, Jadi ini kakak beradik. Maaf Pak, jadi situs ini bisa terungkap sebagai makam seorang ulama itu mulai kapan Pak? Padahal di sini kelihatannya masih ini baru dipugar Pak ya. Ya. Ini jadi sudah terungkap ini sejak kapan Pak? Untuk Sebenarnya kalau terungkapnya itu sudah 6 tahun yang lalu, Mas. oh gitu Jadi ya. sebelum kami menyampaikan ke masyarakat atau beliaunya ini yang asli masyarakat sini, Oh ya. kita sudah berputar-putar di wilayah-wilayah yang konsentrasi perjalanan perjuangannya pasukan Diponegoro. Oh, Dan gitu. data ini ada dalam perjalanan pimpinan Kanjeng Raden Temenggung Sosrodilogo Ya. membawa pasukan dari Jawa Tengah ke daerah Nganjuk. Ya. Itu mulai dari Kabupaten Kertosono hingga sampai Nganjuk, sampai ke Brebek, sampai naik ke Liman sampai ke Ponorogo. Datanya jelas masih ada. Oh gitu. Jadi ya, petanya ya. itu masih kita temukan, Oh gitu. perjalanannya itu. Kalau menurut cerita rakyat itu kapan hari juga ditemukan semacam benda purbakala ya Ki Manding ya. Itu gimana ceritanya Ki, kok bisa juga ditemukan apa itu semacam benda purbakala itu? Itu persisnya seperti apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau soal benda purbakala itu saya kira tidak ada hubungannya dengan yang ada di Masanya makam beda. sini. Masanya sudah jauh berbeda. Gituan. Kalau purbakala itu eranya era Mataram kuno, bahkan era Majapahit, bahkan Mataram kuno, bahkan purbakala. Ini Jadi prasejarah. sebelum ada Mataram, sebelum ada Majapahit, prasejarah. Jadi Salamrojo ini ternyata itu banyak menyimpan misteri, terutama peradaban. Gitu. Saya kira tidak ada hubungannya dengan yang ada di makam sini, tapi
mungkin Salam Rojo itu pernah menjadi desa yang sangat makmur dan sangat subur dan disegani oleh desa-desa yang lain. Terbukti peninggalan banyak, termasuk batu-batu candi yang berserakan di dalam hutan sini. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih, makasih. Ya, terus apa itu termasuk kedua makam yang ada di makam di sini itu sebagai ulama dan umarok begitu, Mas ya? Ya, dua-duanya, ulama dan umarok. Yang jelas saya datang ke sini dulu itu memang saya mengambil dari peta ya, peta perjalanan seorang tokoh pejuang-pejuang itu. Nah, ternyata yaitu saya kasih tahu kalau secara silsilah itu beliau kalau kita ambil yang dari silsilah raja-raja juga itu keturunan dari raja-raja. Kalau kita ambil dari keturunan para wali songo, para ulama-ulama atau wali-wali Allah, beliau juga keturunan dari beliau-beliau. Nah, dan beliau ini kalau kita ambil dari data dokumen, kalau kita memang beliau itu seorang pasukan di Ponorogo, berarti dia seorang wali Allah, seorang santri yang dulu itu dianggap tokoh ulama juga. Dulu itu ketika Mataram Islam mengangkat seorang tokoh ulama atau tokoh Demang, Demang aja harus punya sertifikasi lulus dari apa? Demang harus wajib menjadi seorang ulama, kiai sepuh atau wali Allah. Tanpa itu tidak bisa diangkat jadi Demang. Nah, Wedone itu juga sama, lebih ilmunya lebih satu angkatan. Ya, seperti itu. Jadi kalau begitu Pak, apa itu sertifikat bisa menjadi umarok pembesar negara itu berarti harus mempunyai ilmu Islam yang mumpuni. Ya, mumpuni. Kitab-kitab A, kitab B, Ya. kitab C gitu nggih. Ya, wajib itu. Wajib. Sebabnya Demang aja harus diangkat. Diangkat itu harus sertifikasinya. Kalau sekarang tuh lulusnya SMA atau apa, Demang atau lurah ya. Kalau dulu Demang itu harus persyaratannya jadi kiai sepuh atau wali Allah, dan itu harus di seorang kiai sepuh yang ditunjuk untuk bahwa ini seorang sudah mumpuni. Ngetes. Nah, itu harus ada sertifikasinya jelas. Jadi ijazahnya ijazah agama. Agama itu jelas. Ilmu agama gitu. Akhirnya di situ Demang ini atau lurah itu atau Wedono itu dijadikan sebagai apa? Patok negoro. Patok negoro ki apa? Bukan benteng, bukan bangunan, tapi apa? Patok negoro agama Islam, kiai sepuh. Itu yang dikatakan patok negoro. Ya, Satu lagi, Mas Haris, jenengan termasuk kan sejarawan Nganjuk ya terkait dengan situs-situs purbakala. Jadi untuk situs yang ada di Desa Salamrojo ini termasuk sudah tercatat di dalam dinas ya? Yang jelas kita sudah mendata. Kita mendata sesuai dengan kriteria bahwa makam ini layak bahwa sebagai makam kuno, makam tokoh, makam ulama, pejabat sekaligus layak dijadikan wisata religi, wisata sejarah. Itu harus ada kelayakan. Persyaratannya apa? Minimal pengunjung ini datang ke lokasi itu nyaman, aman. Terus katakan di situ itu fasilitas itu yang mendukung itu sudah disiapkan, sudah ada. Ini minimal yang harus disiapkan oleh pengurus wisata religi. Nah, ini sudah layak, makamnya sudah bagus, teman sudah bagus, dan makamnya nisannya jelas. Terus di sini juga untuk memperkuat bahwa sebagai ini makam tokoh, ini ada sisilahnya, ada data dokumennya, dan memperkuat dengan makam yang lain itu juga banyak. Oh gitu ya. Jadi kalau ini yang jelas untuk fasilitasnya mungkin masih ada perlu pembenahan. Itu kalau untuk campur tangan dari pemerintah itu gimana untuk petunjuk-petunjuk jenengan itu? Apakah ada? Semua itu harus sesuai dengan kriteria aturan. Nah, cagar budaya itu harus ada pendataan, ada penelitian, ada kajian. Nah, kajian itu harus tim ahli sejarah, arkeolog. Arkeolog itu punya bidang masing-masing. Ada prasejarah, ada klasik Hindu Buddha, ada Islam, ada kolonial. Nah, beda-beda. Nah, kalau ini jelas Islam. Nah, itu nanti juga kita mendatangkan tim ahli dari Islam. Tapi jelas ini sudah masuk di data
di data kami ya, Iya. bahwa beliau ini seorang ulama. Udah, Oh, dan jelas gitu. sesuai dengan data dokumen udah siap. Oh, Nah, siap. tinggal ini kalau penetapan memang harus menunggu dari tim ahli yang mumpuni ya. Iya. Karena tim ahli ini nanti sebabnya banyak yang Iya. dinilai seluruh Kabupaten Nganjuk. Iya. Apakah tingkat kabupaten? Iya. Itu kalau kabupaten tanda tangan siapa yang tanda tangani? Oh. Bupati. Kalau provinsi, gitu. gubernur. Kalau pusat nanti kementerian. Oh, gitu. Ya, Jadi ya, 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 ya. tiap levelnya masing-masing. Nggak sama. Ya, ya. Jadi kalau yang disampaikan tadi untuk data ini sudah istilahnya itu di apa ya? Disampai ya sertifikat sampai di mana? Yang jelas Tadi sementara di baru- Mangkunegaran. Enggak, gini. Sementara ini kita data lewat kabupaten. Lewat kabupaten Nganjuk, ya. Dan kita daftarkan nanti ke provinsi yang katakan sebagai wisata religi. Oh, gitu, Nah, gitu ya. religi yang disesuaikan dengan persyaratan tadi. Oh, gitu. Jadi ini sudah layak ya kalau ibaratnya itu dimasukkan dalam wisata religi dengan makam seorang aulia ini ya. Sudah layak, sebabnya kriteria Sudah memenuhi. sudah Oh, memenuhi. sudah memenuhi ya. Kurang sedikit bisa menambah itu bisa Oh, gitu itu. satu jalan. Ya, jadi bukan hanya sekedar cerita rakyat tanpa data. Kan kalau di sini tuh kan pasti sudah data itu bisa diambil dari mana? Yang jelas Jogja tadi ya? Memang beliau ini keturunan dari salah satunya memang keluarga dari besar dari Yogyakarta. Yogyakarta. Oh, Dan iya, iya. ternyata kami juga sampai dari keluarga besar Rasulullah SAW. Oh, iya betul. Juga yang kemarin kita ambil itu data itu dari Mangkunegaran. Oh, Mangkunegaran. Kita bisa buku tamu dari Mangkunegaran bisa lihat saya di sana kapan, tanggal bulan tahunnya kapan, dan nyari apa di sana. Itu pasti ada. Dan termasuk di makam di sini sudah ada datanya di sana ya? Datanya istilahnya ada. Oh, sistemnya ada. Oh, gitu. Jadi memang benar-benar bahwa makam di sini itu benar-benar makam yang jelas dalam arti untuk sejarahnya itu jelas sekali. Memang kalau kita ambil beliau itu seorang ulama, itu yang jelas sanad keilmuannya jelas. Ketika beliau ini menjadi Pasukan Diponegoro, secara otomatis beliau itu dengan keilmuan sanad beliau itu merujuk sama dengan semua para prajurit Diponegoro yang mengikuti jejak perjuangan dari Diponegoro sendiri. Nah, perjuangan sendiri Pasukan Diponegoro sendiri itu sanad keilmuan itu jelas. Jadi beliau itu thoriqoh. Nah, thoriqoh Satorian. Nah, jelas itu hampir 100% itu semua dari sanad keilmuan beliau itu mengikuti semua ajaran-ajaran dari para guru-guru besar dari Pasukan Diponegoro. Oh, Nah, itu semuanya, itu sanad keilmuan itu jelas. Dan kita kalau ambil salah satunya itu para syekh-syekh, para sayyid. Nah, sekaligus beliau itu juga kiai-kiai sepuh yang keturunan dari Mataram Islam. Itu seperti kayak Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pemanahan. Ini kan seorang wali semua. Wali. Nah, dan ini beliau ini secara nggak langsung masih keturunan beliau. Kalau itu merujuk ke atas sampai nanti ke Amangkurat, sampai ke Sultan Agung, sampai nanti era mana? Era Brawijaya. Kalau nanti ke zaman era Islam, nanti para wali songo. Sanad keilmuannya kemana? Seorang wali-wali songo. Salah satunya Sunan Kudus. Nah, itu hampir sama. Dari Sunan Kudus. Dari Sunan Kudus, salah satunya. Ini sanad keilmuannya ya. Iya. Jadi itu secara nggak langsung beliau itu tidak istilahnya seorang ulama besar lah. Kenapa beliau itu persyaratannya harus seorang ulama menjadi pedono ketika pada masa era Mataram Islam sampai era Perang Jawa seperti itu. Setelah nanti itu sampai 18 akhir baru nanti nginjak itu sudah tidak digunakan lagi, sebabnya itu pemerintahan Belanda. Beliau ini menjabat itu masanya masih Belanda belum menguasai, masih dikuasai oleh kerajaan. Ya, secara otomatis pengangkatan pun juga seorang raja yang mengangkat. Pak Aris, ada satu pertanyaan.
Lagi gayeng tuh ini ya. Ya. Ini diperkirakan wafatnya itu sekitar tahun berapa? Yang jelas kalau kita ambil dari hampir rata-rata semua pejuang ya, pejuang di Ponorogo. Satu contoh, saya ambil dari Mbah Cangga saya itu, data terakhir itu 1877 itu masih hidup. Masih hidup. Nah, kemungkinan beliau itu meninggal kurang tidak jauh dari 1880-an. Tidak jauh dari situ. Berarti masanya itu, bupati yang menjabat sampai terakhir, dimungkinkan beliau itu hingga sampai meninggal itu Kanjeng Raden Temenggung Pringgodigdo. Pada masa itu, masanya. Sesudahnya Kanjeng Jimat, jadi panjang. Kanjeng Jimat sendiri aja menjabat 1810 hingga 1832. Kanjeng Jimat. Nah, kalau Mbah Liman 1832 di wilayah Liman sini. Ya, terima kasih Pak Aris atas informasinya. Sangat lega. Terima kasih lagi untuk semuanya yang bisa hadir. Sekian untuk hari ini. Kami dari tim MPB TV mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.